El Clasico, dua klub, dua kota, satu rivalitas. Ini lebih dari sekedar pertandingan bola. Ini adalah perang, sejarah, dan identitas. Dari awal yang penuh intrik hingga momen-momen dramatis yang mengubah sejarah sepak bola dunia. Hari ini kita akan mengupas cerita di balik rivalitas paling panas dalam sejarah sepak bola, Real Madrid versus Barcelona. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya untuk like, komen, subscribe, dan share untuk membantu channel ini terus berkembang. Untuk memahami apa yang membuat El Clasico begitu ikonik, kita harus kembali ke tahun 1902. Saat itu, dua klub ini sudah mulai terbentuk, namun bukan hanya soal bola. Real Madrid awalnya didirikan oleh imigran asal Inggris dan Spanyol. Sementara Barcelona di sisi lain lahir dari perjuangan lokal sebagai simbol identitas Catalunya yang ingin melawan dominasi Madrid yang berbasis di ibu kota. Rivalitas ini lebih dari sekedar permainan. Ia adalah simbol pertarungan politik dan budaya, dan itu dimulai lebih dari yang kita kira. Di awal abad 20, siapa yang mengira persaingan ini akan berkembang jadi yang terbesar dalam sepak bola dunia? Namun, rivalitas ini tidak hanya tentang asal-usul, tapi juga tentang dominasi. Tahun 1950-an, saat kedua tim ini mulai menunjukkan kekuatan di kancah Eropa, di satu sisi ada Alfredo Di Stefano, mesin gol legendaris Real Madrid yang memimpin Los Blancos meraih 5 gelar Piala Eropa berturut-turut. Namun di sisi lain, Barcelona punya Kubala, seorang pemain yang tidak hanya bintang di lapangan, tapi juga simbol kebanggaan Catalunya, yang memperlihatkan bahwa Barcelona adalah klub yang lebih dari sekedar tim bola. Tapi yang terjadi pada 1953 saat Di Stefano akhirnya bergabung dengan Real Madrid, itu adalah titik balik. Apa yang terjadi jika Di Stefano memilih Barcelona? Dunia sepak bola bisa saja sangat berbeda. El Clasico bukan hanya tentang pemain legendaris. Ini adalah tentang kehidupan dan mati bagi kedua klub. Pada tahun 1980-an, Real Madrid dan Barcelona kembali bertarung sengit. Dengan Johan Cruyff yang membawa Barcelona ke era baru, ia membawa filosofi permainan total yang mendominasi sepak bola Eropa, membuat Barcelona mulai mengambil alih supremasi Spanyol. Di sisi Madrid ada Diego Maradona yang tidak pernah benar-benar mengenakan seragam Madrid, tapi ada Michel dan Hugo Sanchez yang mengguncang La Liga di masa itu, serta dominasi Madrid yang seolah tidak terbendung. Jadi, siapa yang lebih kuat di era itu? Apa yang membuat rivalitas ini lebih dari sekedar klub? Tapi juga soal kepercayaan, filosofi, dan bahkan politik. Memasuki era modern, El Clasico semakin menjadi tontonan dunia. Di tengah bintang-bintang seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, rivalitas ini mencapai puncaknya. Messi yang menjadi wajah Barcelona selama lebih dari sekadekade dan Ronaldo yang membawa Real Madrid ke level yang tak tertandingi di kancah Eropa. Namun, persaingan ini bukan hanya soal gol atau trofi. Ini adalah pertarungan dua filosofi. Barcelona dengan gaya tiki-taka mereka yang memukau dunia, dan Madrid dengan kekuatan tak kenal lelah dan dominasi di Eropa. Bagaimana jika Messi tak pernah memilih Barcelona? Atau Ronaldo tidak pernah bergabung dengan Madrid? Persaingan ini mungkin tak akan pernah sama. El Clasico lebih dari sekedar rivalitas antar klub. Ini adalah simbol kebanggaan kota, filosofi sepak bola, dan identitas yang bertarung di lapangan hijau. Ini adalah pertandingan yang selalu menghadirkan drama, kejutan, dan momen tak terlupakan. Sejarahnya sudah tercatat dan rivalitasnya terus berlanjut.
Dari Di Stefano hingga Messi dan Ronaldo, setiap generasi telah menambahkan lapisan baru pada cerita ini. Jadi, pertanyaan besar tetap ada, siapa yang akan menulis bab selanjutnya? Jika Anda suka dengan sejarah dan drama besar di balik rivalitas sepak bola, jangan lupa untuk tekan like dan share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton konten RGB Football. Sampai jumpa di video berikutnya.